Hai guys, welcome to my channel Kimtan EHD. Senang sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian semua. Tentunya hanya di Kimtan EHD pastinya bakal nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya, ataupun apapun yang berkaitan dengan dunia pelangi dan perlelakian. Guys, di video kali ini gue bakal nge-share pengalaman gue berjumpa dengan salah seorang cowok, Kang Gembala Kambing. Gembala Kambing, yes. Aku ini si gembala kambing. Yoli de, yoli 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 de. Biasanya sih namanya gembala itu pasti gembala sapi, tapi kali ini gembala kambing. Ya gimana dong, orang yang bawanya kambing bukannya sapi. Dan itu gue temuin dia ketika gue lagi nginep di sebuah villa di daerah Subang, Jawa Barat. Wow, penasaran kayak gimana? Ya udah, nggak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Kim, gue tuh pengen banget dapetin cowok strike. Gimana caranya sih, Kim? Itu pertanyaan udah banyak banget sering gue temuin dan gue dapetin dari berbagai macam sumber ya, entah media sosial, YouTube, Hornet, dan kawan-kawan. Permasalahan kita sebagai cowok pelangi ini pasti ingin mendapatkan yang namanya cowok strike dengan cara yang mudah. Hello, please ya, mesti kalian garis bawahi, untuk mendapatkan cowok strike ini kita mesti usaha yang kita lakuin ini beragam banget ya guys. Mulai dari pendekatan, mulai kita belak-belakan, terus bilang, ngajakin dia, dan kalau misalnya emang masih susah juga, mungkin dengan caranya metode cuan alias ngasih dia duit. Jadi apapun kita mesti lakuin untuk mendapatkan dia gitu. Kalau misalnya berharap dia untuk mau sama kita bukan siapa-siapa, kita bukan cewek cantik gitu. Jadi ya kita mesti usahanya itu bener-bener di atas itu. Kalau misalnya cowok suka sama cewek, normal, wajar gitu kan. Nah, gak mungkin dong mereka suka sama kita. Alasannya apa gitu. Makanya ketika kita menyukai seseorang, apalagi cowok strike, di situ kita mesti punya pancingan gitu. Kayak kita mancing ikan aja. Kalau kita mancing ikan, kita pasti butuh kail dong. Nah, kailnya apa nih? Kalau yang gue lakuin ini banyak sih, tergantung tipikal cowoknya kayak gimana dulu gitu. Ujung-ujungnya kalau emang susah sih ya dengan metode cuan ya, asal kalian tahu. Karena biasanya dengan metode itu selalu berhasil sih. Karena zaman sekarang siapa sih yang gak butuh duit gitu. Apalagi cowok-cowok strike yang gue temuin ini memang adalah cowok-cowok yang katakanlah penghasilannya, pendapatannya tahu dari kata mapan. Makanya gue dapetinnya juga mudah gitu. So, seperti di video kali ini nih, ketika gue menjumpai seorang cowok, Kang Gembala Kambing. Kang Gembala Kambing itu apa sih, Kim? Jadi cowok yang suka ngajakin kambing-kambing peliharaan ini nyari rumput gitu ke sebuah kebun, terus ntar kambing itu dipersilahkan buat makan sepuasnya di rumput-rumput yang banyak tumbuh di kebun tersebut gitu loh guys. Nah ini gue temuin ketika gue lagi nginep di sebuah villa di daerah Subang, Jawa Barat. Waktu itu gue inget banget ya, gue tuh lagi jalan-jalan. Gue nggak tahu sih villa tempat gue nginep ini adalah villa yang katakanlah sepi banget guys. Apa emang daerah sana itu villanya emang seperti itu gitu ya? Karena setiap gue jalan ada villa, dan villanya kebanyakan rumahnya warga yang disewakan gitu. Sampai gue mikir di sini mah kayaknya nyari-nyari cowok bakal susah gitu kan, apalagi tempatnya tempat yang jauh dari tempat rame gitu kan. Terus gue buka aplikasi pelangi juga sama aja, aduh sepi banget. Jarak yang paling dekat juga ke daerah Lembang, dan Lembang kan udah masuk kawasan Bandung, jadi ya susah gitu mendapatkan cowok pelangi juga guys. Makanya salah satu cara ya gue mesti nyari ini secara langsung gitu kan, tapi siapa gitu. Secara di sini gue pendatang, turis, jadi nggak mungkin banget gue dapetin warga lokal yang memang ada di sini, karena ini kawasan villa, semuanya kosong, nggak ada siapa-siapa. Nah, waktu itu gue sama temen gue dari villa jalan terus, kita menyusuri gitu kan tempat-tempat daerah sana. Dan kita berdua kayak merinding gitu sih, karena kok sesepi ini gitu ya, nggak ada warga. Mungkin emang ini rumah dikhususkan buat orang-orang yang pengen nyari villa kali ya. Dan itu bener-bener kayak kita mikirnya malah kemana-mana sih, kayak horor gitu ya. Sampai nggak kerasa kita udah jauh banget tuh jalan dari villa, kita stay ke tempat yang akhirnya kita menjumpai Kang Gembala Kambing ini.
mungkin sekitar 1-2 kilo ada kali ya. Itu kegabutan kita bener-bener mencari yang namanya sosok seorang cowok di sana gitu. Saking susahnya gitu loh guys. Di aplikasi juga susah. Terus juga gue nggak tahu nih kalau di sana ada cowok-cowok yang bisa diajak buat fun apa enggak gitu kan. Karena memang itu kawasan villa gitu kan. Pas kita lagi nyampe di sebuah kebun itu, jadi bukan kebun sih, kayaknya ini kebun ini biasa dipakai buat sepak bola gitu loh guys, tapi udah banyak rumputnya yang tinggi-tinggi, jadi udah nggak kepake kali ya. Seperti itu suasana kebunnya itu guys. Ketika nyampe sana, tiba-tiba hujan pun turun, gerimis-gerimis manja gitu loh, tapi nggak yang gede banget sih. Untungnya di sana ada gubuk kecil gitu. Kita nunggu di sana tuh karena sedikit hujan gitu kan. Tiba-tiba ketika hujan udah mulai reda ini, temen gue dia pamit duluan nih karena dia pengen BAB, mules katanya gitu kan. Ya gue sih masih betah di sana gitu ya, jujur li gitu, apalagi ya tempatnya juga nyaman gitu kan, sejuk lah. Setelah kayak gitu akhirnya gue pun ditinggal sama temen gue ini, dan temen gue putusin buat kembali ke villa dulu, dia pengen BAB. Sendirian gue tuh guys. Setelah kayak gitu ya gue melongo aja karena emang sepi banget gitu kan. Gue sih mikirnya malah kayak di negeri antah berantah gitu loh guys. Gue main handphone, tiba-tiba dari jarak berapa meter di seberang sana itu gue ngelihat ada seorang cowok yang bawa kambing gitu. Mungkin sekitar ada 8 kambing, pokoknya banyak lah gitu ya, lagi digiring sama dia gitu. Terus gue perhatiin aja kan dari kejauhan, siapa sih itu gitu kan. Awal sih gue nggak ngeliat mukanya ya karena kan masih jauh gitu kan. Dia pakai topi yang dari kayu bambu gitu, terus dia pakai kaos pendek, celana panjang. Lama-kelamaan dia makin mendekat tuh, dan gue yakin banget sih dia pasti bakal ke area lapangan ini, karena lapangan ini itu banyak banget rumput-rumput yang udah tinggi-tinggi gitu kan kondisinya gitu. Dan benar saja guys, beberapa saat kemudian si Kang Gembala kambing ini nyampe di kebun di tempat gue lagi berteduh gitu kan. Gue perhatiin dari kejauhan sih, ini cowok kayaknya orang sini deh gitu kan, tapi kok dari arah sana gitu ya, berarti di sana ada pemukiman warga gitu kan. Gue baru tahu tuh, jauh juga gitu kan ya. Terus makin kesini gue perhatiin, karena gue bisa ngeliat secara jelas sekarang kan ya, loh kok cowoknya lumayan gitu kan ya. Gue deketin gitu, karena ya gue juga emang lagi gabut dan iseng aja gitu kan. Gue deketin tuh, gue pura-pura nanya aja gitu kan, lagi nih kambingnya ya gue bilang gitu. Oh iya nih kata dia ramah banget guys, jujur. Terus waktu itu gue karena kepo ya, emang di sini gak ada tempat atau pemukiman warga ya? Oh di sini mah nggak ada kata dia, di sini mah emang dikhususkan buat orang-orang yang nyari villa, pantesan sepi gue bilang gitu kan. Ya pasti sepi lah katanya. Terus kalau malam gimana ya? Malam juga sepi sih, gak ada siapa-siapa kan, cuma nyala dari lampu doang kata dia gitu kan. Ih serem ya gue bilang gitu. Ya gimana lagi sih, karena kan dipakai buat bisnis, dia bilang gitu. Oh iya, gue perhatiin ini orang kok keren juga gitu kan, karena memang dia dari perawakannya juga nggak terlalu tinggi tapi gempal, berkumis. Terus dia nanya tuh, Anya lagi hidup di villa ya? Iya nih. Terus kenalan akhirnya, dan namanya dia ini Dodi guys. Setelah kayak gitu dia langsung akrabin diri sama gue pun juga sama, karena jujur li gue seneng banget sih punya kenalan warga lokal gitu kan. Setelah kayak gitu gue bilang ke dia tuh, di sini nggak ada tempat yang buat fun gitu ya? Fun kayak gimana maksudnya nih kata dia. Ya fun nyari-nyari kesenangan gitu, cewek maksudnya gitu. Enggak sih bukan cewek, terus cowok gue bilang gitu kan. Oh yang bisa digituin ya? Iya nggak ada kata dia gitu kan. Oh nggak ada, sayang banget ya. Emang kenapa, nyari buat teman ceweknya ya? Enggak sih, terus ya nyari buat aku, gue bilang gitu. Oh kata dia sambil kayak oh gitu. Duh sayang banget ya nggak ada, padahal aku lagi nyari loh gitu kan. Iya emang nggak ada kata dia gitu kan. Tiba-tiba tangan kanan ini garuk-garuk ke area sampingnya guys. Itu kan langsung bikin gue traveling ya, apalagi dia orangnya ganteng gitu. Setelah kayak gitu langsung kayak mikir, kalau misalnya ada mah aku siap kok ngasih dia cuan gitu kan. Oh gitu ya, dia cuman kayak gak ngasih lampu hijau gitu loh guys, kayak bingung gitu lah gitu ya. Kalau misalnya barangkali Anya mau gitu kan, nanti aku kasih cuan deh sama Anya aja, gimana gue bilang gitu. Dia cuman senyum-senyum aja gitu kan.
Terus tiba-tiba dia ngatur kambingnya gitu kan yang lagi pada makan rumput. Dia nanya tuh, emang kayak gimana sih kata dia. Ya simple sih, aku pengennya karaoke terus ke next step gitu kan. Oh kayak gitu ya, berarti ya kayak ceweknya gitu ya, kayak gitulah gue bilang gitu kan. Dia kayak bingung gimana mau nggak, kayak mikir aja mungkin gitu kan ya. Terus langsung aja tuh, karena waktu itu kebetulan banget ya gue bawa uang cash, gue kasih tuh ke dia beberapa lembar. Nih kalau misalnya nggak percaya, nanti gue kasih segini deh gitu kan, lumayan loh buat jajan gitu kan. Senyum aja dia gitu kan. Tapi aku belum pernah nih takutnya ngecewain, coba aja dulu gitu, masa sih nggak bisa. Langsung tuh dia kayak senyum aja gitu kan, gimana pasti bisa lah gitu kan, masa nggak bisa sih gitu, ntar kan dicobain dulu gitu, takut nggak bangun, dia bilang gitu kan. Pasti bangun lah, gue bilang gitu kan. Ya udah deh ayo gitu, ntar gimana kambingnya, nggak apa santai aja di sini gitu kan. Terus mau di mana nih kita ngelakuinnya, ayo ikut saya, kata dia bilang gitu kan. Jadi guys, dari sana itu dia ngebiarin kambingnya, dan emang nggak terlalu jauh juga sih dari sana, itu ada gubuk lain gitu kan. Jadi dia ngajakin gue ke sebuah tempat yang nggak jauh dari kebun itu, dan di sana pun juga ada gubuk yang jauh lebih kayak aman dan nyaman gitu loh guys. Gue baru tahu juga sih. Di sini aja yuk, kata dia. Oh ya udah ayo. Terus tiba-tiba dia kayak malu-malu gitu kan, aduh malu kita nggak usah malu-malu gitu kan. Tiba-tiba dia langsung gercep nurunin area bawahnya, dan wow ternyata buntet ya gitu. Tapi gue seneng sih suasana yang dingin kayak gitu. Gue butuh banget seorang cowok, tiba-tiba ada dia, langsung aja gue jongkok gercep, dan gue pun langsung ngelakuin yang namanya karaoke. Rasanya sih mantap ya, agak asin-asin dikit gitulah, mungkin dia lagi kerja kali, jadi kayak ada aroma-aroma yang lain lah gitu ya. Gue langsung karaoke, dan tak lama kemudian akhirnya dia pun bangkit, dan ternyata punya somethingnya sih lumayan tebel gitu kan. Itu suasananya bener-bener di luar banget guys. Jadi meskipun itu gubuk ya, bukan gubuk yang tertutup, jadi kan kemana-mana kelihatan. Tapi karena emang jauh, nggak ada orang juga, jadi aman-aman aja sih. Layaknya gue kayak lagi main di sebuah tempat yang terbuka gitu loh. Pokoknya feel-nya bener-bener kayak beda banget, dan gue pun kayak makin leluasa banget dan mendapatkan vibes-nya gitu. Rasanya mantap banget sih sumpah. Gue nggak sia-sia lah pokoknya dapetin dia gitu kan. Yang penting gue dapet kesenangan, dapet warga lokalnya. Ternyata emang bener ya, orang pedesaan itu lebih mudah didapetin, karena emang lugu, polos, asal kitanya berani buat ngajakinnya gitu. Karena dirasa gue udah cukup ngelakuin karaoke, gue pun udah gak sabar. Jadi gue pun ngajakin dia untuk ke next step, dan dia pun mau dan nurut aja. Gue prepare seadanya banget ya, karena gue gak bawa apa-apa. Terus lah kayak gitu gue mulai ngarahin dia, sampingnya gue udah bangkit banget. Dan finally pelan-pelan akhirnya kita pun ngelakuinnya guys. Rasanya sih mantep banget ya, karena itu alam terbuka banget guys, sumpah. Gue bener-bener kayak main di sebuah tempat terbuka luas banget, gak ada siapa-siapa, cuman kita berdua. Yang gue rasain cuman rasa yang nyaman, nikmat, layaknya seorang kayak siapa ya, kayak Tarzan gitu loh. Pokoknya gue seneng banget sih, apalagi ketika waktu itu dia jago banget ngelakuin gerakan maju mundurnya tuh, pelan cepat maju mundur, sesekali dia full speed. Posisinya waktu itu cukup dengan berdiri doang sih, agak sedikit setengah jongkok gitu. Gue ngebelakangin dia, dan itu pun bener-bener posisi yang pas banget saat itu kita lakuin. Karena kita nggak mungkin kayak pul-pulan gitu kan, kita memang ngelakuinnya super duper cepet ya, ngejar waktu juga gitu kan. Kasihan terkambingnya dia kalau misalnya kemana-mana kan berabe gitu kan, jadi kita nggak bisa lama-lama juga gitu. Terus lah kayak gitu, ketika gue lagi nyaman-nyamannya something sama dia nih, gue toleh ke mukanya, gue langsung berekspresi suara, dia pun juga sama. Gue mendekatkan diri, terus gue berharap dia mau gini sama gue sih. Ya tiba-tiba gue langsung inisiatif sendiri aja, dia pun mau. Akhirnya sambil kayak gitu kita berdua ngelakuin ini guys. Rasanya romantis banget ya. Itu bener-bener sih gue mendapatkan feel seorang cowok desa yang bener-bener masih polos, masih geres, yang katakanlah bener-bener feel itu beda banget gitu. Misalnya kita dapetin cowok yang
belum terkontaminasi gitu kan. Apalagi dia pandai sekali tuh ngelakuin gerakannya, entah dapat berguru dari mana dia gitu kan. Pokoknya gerakan maju mundur pelan cepet, pokoknya dia lakuin dengan sangat dinamis. Gue pun enjoy banget, ekspresi suara gue nggak bisa gue tahan-tahan lagi karena gue merasakan sesuatu yang gue inginkan. Cukup lama sih, cukup strong dia ya untuk ukuran main seperti itu gitu kan. Apalagi cuma kondisi yang katakanlah posisi berdiri kayak gitu, tapi dia tidak terburu-buru, nggak tergesa-gesa juga. Dia pandai banget ngelakuin speed, dinamika gitu kan dalam permainan. Pokoknya dia mantep banget sih, jujur gue gak sia-sia ngajakin dia, dapetin dia dengan cara metode cuan waktu sore hari itu. Terus lama kemudian ketika gue lagi enjoy banget dia ngelakuin full speed berkali-kali, dan karena gue udah gak sabar ya, terbawa suasana juga, gue suka sama orangnya juga, gue suka dia cara mainnya juga, akhirnya gue pun tuntas duluan guys. Setelah tuntas mungkin dia punya feel yang berbeda di sampingnya itu. Lama kemudian dia ngelakuin full speed yang cukup lama banget, dan akhirnya dia pun juga tuntas. Rasanya mantap banget sih. Kita berdua sama-sama tuntas, kelar di gubuk itu, di tengah gerimis yang lagi turun, tempat yang terbuka, alam bebas, very romantic pokoknya. Setelah kelar ya udah tuh dia buru-buru lepasin, gue pun juga sama, langsung prepare lagi. Setelah kayak gitu gue langsung bilang ke dia, thank you ya udah mau nyenengin aku. Iya sama-sama, kata dia. Gue kasih tuh cuan yang udah gue janjikan, nanti malam mau nggak main lagi, gue bilang gitu. Aduh belum tahu ya, soalnya aku kalau malam nggak bisa, ada istri. Oh pantesan dia udah mahir, ternyata dia udah punya istri gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa deh, yang penting tadi udah berhasil bikin aku seneng. Tapi nggak kecewa kan? Enggak loh, aku suka, gue bilang gitu kan. Pokoknya mantap banget sih, pokoknya laki banget, gue bilang gitu kan. Setelah kayak gitu kita pun langsung kembali ke lapangan tadi, karena dia kan lagi ini kambingnya gitu kan. Ayo kata dia ke sana lagi. Oh ya udah, kita pun jalan menuju tempat yang tadi. Terus dia pun menghampiri ke kambing-kambingnya. Aku nggak bisa lama-lama ya, soalnya aku mau ke tempat yang lain. Oh ya udah kalau kayak gitu, makasih ya sebelum dan sesudahnya. Iya sama-sama, salaman. Terus udah deh, berlalu dia ke tempat-tempat yang agak jauhan dikit dari gubuk pertama yang gue berteduh karena hujan itu. Terus gue nunggu temen gue nggak balik-balik, akhirnya gue pun balik karena ya udah hampir sore juga kan. Di sana gue sendirian doang kan, jadi kayak bete. Yang jelas gue nggak sia-sia sih di sana mendapatkan cowok desa, seorang kang ngebala kambing yang bener-bener masih grass banget. Aduh ini mah idaman banget deh pokoknya gitu, dapetin dia. Beruntungan yang gak bakal bisa gue ulang untuk kedua bahkan ketiga kalinya guys. Pokoknya gue seneng banget sih berjumpa dengan dia. Oke guys, semoga kalian terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.